tadi Keraton Kasepuhan Cirebon, dari Majalengka, alhamdulillah berkunjung ke keraton. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elang Febri ya. Salam silaturahmi kan dari saya. Nah, ini mohon izin ingin berbagi tentang sejarah keratonnya. Nah, ini bagian depan Keraton Kasepuhan ya, namanya Keraton Kasepuhan. Nah, Keraton Kasepuhan ini nanti saya terangkan di dalam ya kan ya. Nah, ini bagian depan dulu. Bagian depan ini namanya Siti Inggil kan. Ya, jadi Siti itu memiliki arti tanah, Inggil tinggi dari bahasa Jawa. Lemah dhuwur, tanah yang letak posisinya ini paling tinggi. Kan? Oh, paling tinggi. Makanya dinamakan Siti Inggil. Nah, di depan keraton juga bangunan tembok-tembok tumpukan batu bata merah ini terdapat keramik-keramik kan ya. Itu dari Belanda kan. Oh, ada yang Belanda. kotak ya, ada juga yang bulat itu. Yang bulat itu. Ya, itu yang dari Cina. Oh, Ya, kalau yang kotak warna biru dan warna coklat itu dari Belanda. dari Belanda. Ya. Yang warna biru itu gambarnya menggambarkan keadaan alam kan, Keadaan alam. di negeri Belanda ya. Kalau yang warna coklat itu Yang sumbernya dari Alkitab, dari Bible. Baik. Ya, Oh, ini ada kisah tentang nabi-nabi. Nabi-nabi ya. Ya, itu dari perjanjian lama. Oke ya. Ayo. Ini untuk bangunan di keraton ini, bentuk bangunannya itu kan nuansanya ini kan ada model seni Balinya ada, ya, kemudian nuansa Osor dan Majapahitnya juga ada. Nah, memang ini perpaduan gitu ya. Nah, ini bangunan Siti Inggil ini didirikan pada tahun 1529 Masehi pada masa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan di Siti Inggil ini memiliki dua gapura ya. Nah, dua gapura dengan motif bentar. Nah, dengan motif bentar bergaya arsitek Majapahit. Kita duduk dulu di sini kan untuk penjelasan sejarah. Iya. Boleh sambil santai, sambil relax ya. Nah, jadi ini dinamakan Keraton Kasepuhan ya. K itu nama tempat kan. Nama tempat. Sepuh diambil dari bahasa Jawa. Oh, Makanya Jawa kan. tempat yang tua, sepuh gitu ya. Nah, Keraton Kasepuhan ini sejarah awal itu dulu sebelum disebut Keraton Kasepuhan dinamakan Keraton Pakungwati. Letak keratonnya itu di sebelah timur, nanti kita ke sana. Ya, nah, Keraton Pakungwati ini dibangun oleh putra mahkota Pajajaran, putranya Prabu Siliwangi. Beliau bernama Pangeran Walang Sungsang. Ya. Jadi Pangeran Walang Sungsang ini dinamakan Keraton Pakungwati ini diambil dari nama putrinya Pangeran Walang Sungsang yang bernama Ratu Ayu Pakungwati. Saking sayangnya ayahandanya kepada anaknya, sehingga nama keratonnya, sehingga nama putrinya itu diabadikan menjadi nama sebuah keraton. Ya. Pakung itu artinya udang kan, wati perempuan, udang perempuan. Ya. Nah, karena usia Pangeran Walang Sungsang sudah berusia lanjut, ya akhirnya kedudukannya itu diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Di tahun 1479, Sunan Gunung Jati beliau dinobatkan menjadi pimpinan kepala negara di Cirebon dan beliau bersemayam di Keraton Pakungwati. Dan mulai sejak itu dengan kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon mengalami masa keemasan, masa kejayaan. Cirebon menjadi pusat pengembangan agama Islam. Ya. Nah, keraton awal Keraton Pakungwati, kemudian akibat adanya campur tangan Belanda pada masa itu, ya sehingga itu jaraknya 500 meter kan dari sini ya Keraton Kanoman. Nah, antara Keraton Kasepuhan dengan Keraton Kanoman sebetulnya kakak beradik gitu. Ya, jadi putranya Panembahan Girilaya, Pangeran Samsudin ya sebagai Sultan Sepuh yang pertama di Keraton Kasepuhan, dan adiknya itu bertahta di Keraton Kanoman. Jadi tahun 1678 di Keraton Kanoman. Ini dulu sejarah awal, keraton awalnya kan Keraton Pakungwati gitu. Nah, mulai sejak itu lebih dikenal dengan sebutan Keraton Kasepuhan gitu. Oke, sekarang kita berada di bagian depan keraton ini, namanya Komplek Siti Inggil. Ya. Ini tempat duduknya khusus Sultan di sini beserta keluarga. Ini dinamakan Mande. Ya. Jadi ada 5 bangunan di Kompleks Siti Inggil ini. Nah, 5 bangunan itu yang di depan ini namanya Mande Malang Semirang. Dulu tempat duduknya khusus Sultan beserta keluarga menyaksikan acara yang digelar di alun-alun.
Nah, caranya latihan perang, permainan berkuda sambil memanah, sambil melempar tombak. Kemudian upacara apel besar itu diadakan di alun-alun. Sultan beserta keluarga di sini mandi Malang Semirang. Nah, untuk dari bangunan-bangunan ya, ini meskipun mengandung unsur budaya Hindu, tapi filosofinya ajaran Islam, Mas. Jadi ada ajaran yang disimbolkan. Seperti di bangunan Mandi Malang Semirang ini, kalau kita hitung, itu tiang-tiangnya semua ada 20 tiang, Mas. Ya, pilar-pilarnya ini dan 20 tiang itu melambangkan 20 sifat wajib Allah, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Nah, di bagian tengahnya ada 6 tiang berukir, 3 tiang di atas, 3 tiang di bawah, dan 6 tiang ini melambangkan rukun iman. Nah, ini masih asli nih, Mas. Pilar-pilarnya ini masih asli, terbuat dari kayu jati. Ini juga masih asli. Bagian bawahnya bakar-bakar merahnya yang sudah mengalami renovasi itu genteng ya. Nah, tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Itu dibuat pada tahun 1529 Masehi. Nah, kemudian di sebelah sana itu bangunan kecil namanya Mandi Pandawa 5 ya. Mandi Pandawa 5 dulu tempat duduknya pejabat pengawal pribadi Sultan, Panglima. Sebelah 5 tiang melambangkan rukun Islam ya. Sebelah kanan dari saya juga ada Mandi Semar Tinandu. Mandi Semar Tinandu tempat duduknya penasehat Sultan. Dan jumlah 2 tiang itu melambangkan 2 kalimat syahadat yang disebut syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan kemudian di depan ya, di tengah ini Mandi Pengiring atau Mandi Pelinggihan, dulu tempat duduknya para prajurit, pengiring Sultan. Terdapat 8 tiang itu melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Dan satu lagi di sana Mandi Karesemen artinya kesenian. Jadi di situ tempat dimainkannya gamelan. Nama gamelannya gamelan sekaten, dan usia gamelannya sudah kurang lebih 500 tahunan. Itu masih ada disimpan di Museum Pusaka Keraton Kasuruan. Iya. Jadi gamelan itu hadiah dari Demak, dari Sultan ketiga Demak, Sultan Trenggono. Ya. Itu masih dimainkan kan di Mandi Karesemen itu setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, setelah Gusti Sultan Sepuh selesai sholat Id dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kembali ke istana itu sambil disambut dengan iringan goyang gamelan sekaten. Jadi dinamakan gamelan sekaten. Sekaten itu ya asalnya dari syahadatain itu sendiri gitu. Syahadatain itu 2 kalimat syahadat. Karena dulu untuk nonton gamelan itu bayarnya nggak pakai uang, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dulu Islam itu masuk melalui relung-relung budaya, kesenian, tradisi seperti itu. Mau nonton nggak pakai uang? Iya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke dalam. Ini ada kalau yang tadi di depan itu namanya Gapura Adi Bentar ya, yang di depan tadi. Di depan situ. Ya. Nah, ini namanya Gapura Banteng. Bagian belakang bentuknya sama bentuk, hanya ini lebih besar. Nah, ini dinamakan Gapura Banteng itu karena di kaki kanan dan kiri Gapura terdapat relief bentuk bantengnya, Mas. Mari Mas kita lihat. Ini relief bentuk banteng ya. Nah, relief bentuk banteng ini adalah merupakan simbol keberanian dan kekuatan para aparatur keraton yang gagah berani. Bantengnya ini. Ya, dan juga ini menunjukkan angka tahun pembuatannya. Jadi kalau zaman dulu itu untuk menunjukkan angka tahun pembuatannya itu ditandai dengan tahun Candra Sangkala namanya. Dan tahun Candra Sangkalanya ini berbunyi Kuta Bata Tinata Banteng. Nah, Kuta itu memiliki arti 1, Bata 5, Tinata 4, Bantengnya 1. Gitu. Jadi dibacanya itu tahunnya, di tahun Sakanya itu 1451 Saka. Kalau di tahun Masehi itu 1529 Masehi pembuatannya. Ya, jadi ditandai dengan relief bentuk banteng ini. Namanya dinamakan Gapura Banteng. Dia ada simbol-simbol. Gapura Lonceng. Jokowi.
Keraton Kasuan ini kurang lebih ada 2000 koleksi benda-benda pusakanya. Itu dari era pembuatan Pajajaran ya, masih Pajajaran. Nah, ini jenis pusakanya cangak, kudi, congkrang. Yang ini keris Empu Sumbro. Sumbro. Yang ini tilang kuki, Empu Lajer, keris Sempana. Oke. Nah juga ada ini era pembuatan galuh ya, abad 13, abad 14. Keris brojol, kemudian keris sempana. Nah, kalau brojol itu ciri khasnya lurus, tidak ada look ya, tidak ada lekukannya, itu looknya lurus, itulah pusakanya itu. Nah, ini era pembuatan Pajajaran. Ada kujang wayang namanya, dan badik. Nah, itu juga keris brojol sama keris Pandita Tapa yang di sebelah sana, cuma lampunya mati. Nah, ini Cirebon awal masa Sunan Gunung Jati sampai dengan Panembahan Ratu kedua. Nah, ini keris santan, ini ada yang ada looknya. 1, 2, 3, 4, 5, look 5. Nah, ini pedang prajurit Keraton Kasuan ya, pedang sabet, juga peti dari Mesir. Ini peti dari Mesir waktu Sunan Gunung Jati hijrah dari Mesir ke Cirebon, nah, membawa perbekalan pakaian. Nah, ini motif kerang. Nah, tidak hanya satu mas, banyak peti-peti dari Mesir ini. Banyak. Ini juga sama. Nah, kemudian ini peninggalan Putri Ongtin. Putri Ongtin ini, beliau ini istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina. Ya, beliau putrinya Kaisar Yunglung dari dinasti Ming. Ini peninggalannya untuk menyimpan perhiasan-perhiasan. Ini juga sama dari Cina, sanggar dibuat dari uang hepen Cina. Asli koin Cina. Ya. Ini juga piring dan mangkoknya dari Cina. Kemudian ukiran karya Panembahan Ratu yang pertama ya, model mantingan, manusia purba dan Kama Sutra. Nah, ukirannya. Nah, peti sama mejanya dari Mesir. Nah, ini juga peninggalan Putri Ongtin. Peti jamu untuk menyimpan ramuan-ramuan, rempah-rempah. Mangkok besar, cangkir alit ya. Juga ada pedang pelantikan, ada senapan dari Mesir, meriam dari Portugis sama meriam tripeluk. Nah, ini juga senapannya double loop, yang double loop itu dari Portugis. Yang ini pedang-pedang prajurit Kesultanan Cirebon, tongkat, pedang sabet ya. Ini dalamnya pedang isinya ini. Dan ini pedang suduk. Jenis pedang suduk seperti ini. Kereta Singa Barong ya. Ini namanya kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong ini dibuat pada tahun 1549. Ini arsiteknya cucunya Sunan Gunung Jati, Pangeran Antawijaya yang bergelar Panembahan Losari. Nah, kereta ini bagian-bagian tubuh keretanya juga terdiri dari 3 binatang mas, menjadi satu. Ya, bagian-bagian tubuhnya ini, belalai gajah, kepala naga, sayap sama badannya itu kayak buruk atau sejenis burung gitu. Nah, ini melambangkan simbol-simbol persahabatan. Jadi belalai gajah itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan India yang berkebudayaan Hindu, ya. Kemudian kepala naga itu dengan Cina yang berkebudayaan Buddha, sayap sama badannya dengan Timur Tengah, ya. Cirebon bersahabat dengan Timur Tengah yang berkebudayaan Islam. Dan ketiga, unsur kebudayaan itu disimbolkan dengan adanya senjata trisula di belalai gajahnya. Ya. Tri 3 sila tajam yang dimaksud tajamnya di sini itu bukan tajamnya senjata mas, tapi tajamnya alam pikiran manusia yang berupa cipta, rasa dan karsa. Kereta ini ditariknya bukan sama kuda, tapi sama 4 ekor kerbau bule albino yang kulitnya warnanya putih itu. Ya, itu albino ya. Ini 4 ekor. Nah, pada kusirnya ini khusus kendaraannya Sultan, tidak dengan permaisuri. Khusus Sultan, seorang. Kemudian ini juga kalau jalan itu lidahnya itu bisa keluar masuk, menjulur keluar masuk, sayapnya juga bisa. Ya, ini ada sistem yang mengaitkan ke rodanya itu sehingga menghasilkan petakan sayapnya tadi. Ini unik.
terakhir digunakan kereta ini tahun 1942. 42. Terakhir digunakan 1942. Setelah itu nggak digunakan Nggak lagi. pernah digunakan lagi sebelum 3 tahun sebelum merdeka. Ya, sebelum kemerdekaan. Udah lama ya. Ini arsitek ya Pangeran Angkawijaya, pemahatnya Ki Nataguna ya dari desa Kalibulu, Cirebon. Kalibulu Cirebon. Ya, jadi asli buatan Cirebon ini. Asli ini kereta. ya. Dan ini dulu. Ini pedang-pedang prajurit. Dan Laneng, juga ini pedang saber ya. Sama banyak pedang-pedang itu. Nah, kalau ini senjata seligi. Senjata seligi ini untuk pasukan perang. Pasukan perang Nenggalayuda, nama pasukan perangnya. Nama senjatanya seligi. Ya, di tengah. Ini batu gilang. Batu gilang ini peninggalan zaman Sunan Gunung Jati. Ya. Ini fungsinya itu dulu untuk penunjuk arah kiblat. Jadi bisa tahu kiblatnya itu dari lekukan batu ini, Mas. Yang ada ini, tuh, yang ada lekukan itu menunjukkan ke arah kiblat ke sana. Gitu. Dari tanda. Gitu. Tanda kiblat. Yang ke sana. Ini pedang prajurit. Cirebon Tengah. Ini ya, tulis. Dan ada gamelan. Ini gamelan Kodok Ngorek, peninggalan Sunan Kalijaga. Jadi dulu dimainkannya itu ketika kemarau panjang. Panjang dimainkan. Ya, Kodok Ngorek. Kemudian ini gamelan Sekaten ya, hadiah dari Demak, dari Sultan Trenggono, Sultan ketiga Demak. Ini yang masih dimainkan. Yang dimainkan setahun kali. Ya, betul, di Siti Injil, Di Siti Injil. Karsemen, Mandi Karsemen, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, masih dimainkan. Nah, ini gamelan gedung dari Banten, ya. Banten. Yang hadiah pernikahan juga dari Sunan Gunung Jati, menikah dengan salah satu istrinya yang dari Banten, Ratu Dimas Kawumanten. Dan ini gamelan gedung. Air cepratannya ya Pak ya nggak masuk ke dalam. Ini kursi model Eropa, tapi buatan Cirebon, ya, Kalibulu. Ini modelnya model Eropa. Dan yang di dalam peti ini wayang kulit, Mas. Wayang kulit. Ya. Sudah tidak dimainkan. Ini perawatannya itu kalau bulan Suro, di sini ada acara tradisi, namanya tradisi Jamasan. Ya, itu semua yang keris-keris, pusaka-pusaka yang di museum ini dicuci. Iya, itu dimulai tanggal 1 Suro sampai 10 Suro, 10 hari berturut-turut. Termasuk kereta juga dimandiin. Kereta juga dimandiin. Iya. Nah, ini juga sama wayang kulit. Nah, itu gamelan wayang Laras Lendo si Ketuyung. Dan ini hasil rampasan nih dari Portugis waktu perang Sunda Kelapa. Ini kisahnya Fatahillah, Pangeran Jayakarta tahun 1527. Nah, yang sekarang jadi kota Jakarta, dulu namanya Sunda Kelapa. Ya. Nah, itu lukisan Prabu Siliwangi, ayahnya Pangeran Walang Sungsang, ayahnya Pangeran Kian Santang juga ya. Beliau berarti kakeknya Sunan Gunung Jati. Ini kakeknya ya. Kakeknya Sunan Gunung Jati. Ya. Kesenian Betus dari Banten, Batu Peluru Bandil, itu. Dan ini tombak-tombak perang. Pakai buat perang. Kalau ini hasil rampasan Gonima dari tentara Portugis. Ini sudah besinya udah korosi ya, udah tipis-tipis. Ini sama dari Portugis juga. Kemudian yang ini senjata pusaka seserahan dari masyarakat yang sudah tidak mau ngurusnya gitu kan, daripada kebuang gitu.
atau barangkali dianya takut atau bagaimana kan. Nah, jadi diserahkan aja ke keraton supaya dirawat gitu. Nah, ini tengkorak kepala buaya putih dari Sungai Krian. Nah, di belakang keraton itu ada sungai. Di belakang sininya. Belakang keraton. Nah, ini tengkorak kepala banteng dari Alas Loyang, Indramayu. Nah, itu yang replika, Mas. Kereta Singa Barong yang replikanya. Itu suka dimainin. Ini masih dipakai. Masih dipakai. Iya. Acara-acara festival keraton. Masih. Sama ini juga